Ya, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Pada kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat keterampilan broadcast yang akan membahas tentang stand up. Untuk membahas materi ini, sudah ada seorang narasumber yang sudah sangat lama menggeluti dan menguasai keterampilan yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Agatha. Anda pasti penasaran seperti apa penjelasan dari narasumber kita? Ini dia. Selamat berjumpa para pemirsa di mana saja berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda pada episode kali ini, stand up. Apa sih yang disebut dengan stand up? Stand up yang dimaksud di sini bukan stand up komedi, melainkan stand up yang berhubungan dengan pendidikan keterampilan di broadcasting. Apa itu stand up? Stand up adalah laporan peristiwa yang dilakukan seseorang dari lokasi kejadian di depan kamera. Mengapa stand up harus dilakukan? Stand up dilakukan bukan karena seseorang atau reporter itu harus terkenal, ataupun stand up dilakukan untuk menggantikan gambar-gambar yang tidak didapatkan. Tetapi stand up dilakukan karena beberapa alasan. Jadi, alasan apa saja seseorang harus melakukan stand up? Mari kita ikuti beberapa bahasan tentang stand up berikut ini. Sebelum melakukan stand up, seorang reporter haruslah mempersiapkan diri secara fisik dan mental dalam kemungkinan menghadapi lokasi dan peristiwa tidak terduga. Yang kedua, seorang reporter harus mengecek semua peralatan yang diperlukan sebelum melakukan stand up. Peralatan itu dapat berupa kamera, audio, atau juga lampu-lampu, apakah semuanya sudah berfungsi dengan baik. Dan segera dicek apakah alat rekam sudah tersedia. Demikian juga komunikasi dengan kameramen, audioman, bahkan juga pengemudi kendaraan sekalipun. Ketiga, setelah sampai di lokasi, reporter harus menemui beberapa orang di sekitar lokasi yang diharapkan dapat menjadi narasumber. Namanya siapa? Cika Ya. Nah, ini apa yang bisa dipelajari dari mengunjungi kebun binatang, khususnya di Gembiraluka, Yogyakarta? Keempat, reporter harus mampu mencari tempat titik poin berita serta mengusahakan juru kamera leluasa mengambil gambar. Kelima, reporter meminta kameramen mengatur komposisi yang tepat untuk menyampaikan laporan. Keenam, membuat catatan poin-poin penting yang akan disampaikan. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah merapikan penampilan diri sebelum action di depan kamera. Meskipun tidak jarang seorang senior reporter harus melakukan persiapan, tetapi dalam hal ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan stand up. Seorang reporter perlu melakukan stand up karena pertama, perlunya pendalaman berita. Jika seorang reporter mempunyai informasi mendalam dan detail tentang suatu berita, maka stand up merupakan cara yang tepat untuk menjelaskan informasi itu dengan kata-kata. Jadi, stand up digunakan untuk membantu mengilustrasikan berita yang kekurangan gambar. Cara ini terutama ditujukan untuk berita-berita di mana kegiatan utamanya berlangsung di lokasi yang tidak tertangkap kamera. Alasan berikutnya, stand up membuat keseimbangan berita. Ketika seseorang menolak untuk diwawancara, maka reporter dapat berdiri di depan pintu kantor orang yang bersangkutan tersebut. Reporter ingin menunjukkan bahwa yang bersangkutan menolak memberikan informasi. Ketiga, menunjukkan lokasi. Penampilan reporter langsung di depan kamera menunjukkan kepada penonton bahwa reporter benar-benar berada di lokasi kejadian. Keempat, pendekatan fisiologis dengan penonton.
Reporter berada di lokasi untuk melibatkan emosi penonton. Alasan keempat, pendekatan fisiologis dengan penonton. Reporter berada di lokasi untuk melibatkan emosi penonton. Misalnya, peristiwa bencana alam. Kehadiran reporter secara langsung berhadapan dengan korban diharapkan mampu melibatkan emosi penonton untuk ikut merasakan empati. Kelima, sebagai penyambung stand up. Dalam hal ini, stand up berfungsi untuk menghubungkan dua peristiwa yang berbeda lokasi untuk berita yang sama. Perbedaan lokasi itu perlu dijembatani agar penonton merasakan adanya perbedaan di antara dua lokasi tersebut. Keenam, stand up sebagai bukti otentik. Stand up dapat dijadikan bukti otentik apabila narasumber tidak bersedia memberikan informasi. Kehadiran reporter stand up cukup membuktikan bahwa peristiwa tersebut disampaikan di tempat yang otentik. Ketujuh, memperlihatkan faktualitas. Reporter melakukan stand up karena ingin menunjukkan bahwa berita tersebut benar-benar aktual atau fakta dari tangan pertama. Pemirsa, Anda pasti ingin tahu seperti apa kelanjutan penjelasan dari narasumber kita tentang stand up pada keterampilan broadcast? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa Info Kursus masih bersama saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Agatha yang membahas stand up pada keterampilan broadcast. Pemirsa Info Kursus, mari kita simak kelanjutan penjelasan dari narasumber kita. Baiklah pemirsa, saya akan melanjutkan pembahasan tentang stand up. Stand up dilakukan tidak hanya berdiri dengan mematung, dengan memegang mic lalu melaporkan. Tetapi ada beberapa sikap yang harus dilakukan dalam stand up yang lebih komunikatif untuk menyampaikan informasi kepada penonton. Sikap-sikap itu diantaranya adalah mata harus selalu melihat kamera. Tidak harus posisi selalu berdiri di tengah. Latar belakang dari samping juga mendukung informasi yang dilaporkan reporter. Tidak terpaku seperti patung. Gunakan gestur untuk mendeskripsikan kejadian di lokasi. Mengatur suara sebaik mungkin, tidak gagap, rileks, tidak canggung, dan gugup. Gunakan intonasi, artikulasi yang tepat. Mampu mengatasi suara yang mengganggu di lokasi. Tunjukkan ekspresi dan kontak mata sesuai dengan materi yang disampaikan. Melakukan improvisasi. Tutup laporan sesuai dengan jenis berita. Ucapkan terima kasih dan sebutkan nama diri. Hindari bicara terlalu cepat karena akan mempersulit penonton memahami informasi yang disampaikan. Stand up yang dilakukan reporter di lokasi kejadian tidak selalu berdiri sendiri di depan kamera. Tidak jarang reporter meminta lebih dari satu orang narasumber ke depan kamera untuk melengkapi informasi di lapangan. Sikap ini untuk meyakinkan penonton untuk pendalaman berita yang disampaikan. Yang dimaksud dengan keterampilan wawancara ialah mendapatkan informasi atau sumber berita mengenai suatu masalah. Untuk menyampaikan informasi atau berita, seseorang yang berprofesi wartawan televisi atau reporter tidak cukup hanya menggambarkan situasi di lapangan, tetapi juga harus disertai penjelasan dari orang yang paling tahu mengenai peristiwa tersebut. Seorang reporter biasanya melakukan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu. Yang dimaksud dengan wawancara adalah seseorang yang tampil di depan kamera televisi untuk mendapat informasi atau sumber berita mengenai suatu masalah. Untuk menyampaikan informasi atau berita, seseorang yang berprofesi wartawan televisi
atau reporter tidak cukup hanya menggambarkan situasi di lapangan, tetapi juga harus disertai penjelasan dari orang yang paling tahu. Dalam hal peristiwa tersebut, seorang reporter biasanya melakukan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu. Namun, sebelum wawancara dilakukan, seorang reporter harus mampu menentukan terlebih dahulu siapa yang pantas dan relevan untuk menjadi narasumber untuk materi tersebut. Misalnya, ketika terjadi suatu peristiwa, maka selayaknya yang diwawancara adalah saksi kejadian atau keluarga korban, karena mereka adalah orang yang memiliki hubungan terhadap kejadian tersebut. Jadi, dalam stand up sebagai pewawancara atau reporter yang menjunjung aktualitas dan fakta, kita tidak bisa memilih narasumber secara random. Setelah kita melakukan riset dengan siapa akan melakukan wawancara, maka perlu mempersiapkan diri untuk wawancara sebagai berikut. Demikianlah pemirsa, bagaimana seorang reporter selain melakukan stand up juga mempersiapkan diri untuk mewawancarai narasumber untuk melengkapi informasi yang disampaikan. Sebelum kita melakukan wawancara di lokasi dengan secara stand up, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menemui narasumber. Secara teknis, ada beberapa bentuk wawancara yang dapat dilakukan. Pertama, wawancara individual. Wawancara dengan satu orang narasumber yang sangat menguasai bidangnya, sehingga nilai berita dapat disampaikan dengan lengkap. Selanjutnya, wawancara konfrontatif, yaitu wawancara perdebatan atau adu argumentasi ataupun perbedaan pandangan. Wawancara yang dilakukan secara mendadak di lapangan. Pewawancara dan yang diwawancarai berada di satu tempat dan berhadapan. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan narasumber biasanya sudah direncanakan sebelum wawancara dimulai dan sudah dipersiapkan dari mulai lokasi hingga daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Wawancara berita utama, wawancara panjang tentang segala macam aspek disampaikan oleh ahli yang menguasai bidang di topik materi. Wawancara berita ringan, wawancara berita ringan dengan topik ringan dan menghibur. Bagaimana pemirsa penjelasan dari narasumber kita tentang stand up pada keterampilan broadcast? Anda pasti penasaran seperti apa kelanjutannya? Untuk itu tetap di Info Kursus karena narasumber kita akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Kursus masih bersama narasumber kita Ibu Agatha yang sesaat lagi akan memberikan langkah-langkah untuk stand up pada keterampilan broadcast. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita simak. Selanjutnya, wawancara spontan. Wawancara yang dilakukan secara mendadak di lapangan. Berikut ini contoh wawancara spontan. Wawancara langsung. Pewawancara dan yang diwawancarai berada di satu tempat dan berhadapan. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan narasumber biasanya sudah direncanakan sebelum wawancara dimulai dan sudah dipersiapkan dari mulai lokasi hingga daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Berikut ini adalah contoh wawancara langsung. Wawancara berita ringan, wawancara emosional.
mengajukan pertanyaan secara empati kepada narasumber yang sedang emosi. Wawancara reaktif, pertanyaan yang mengharapkan reaksi spontan dari narasumber. Misalnya, pendapat masyarakat tentang Presiden Jokowi. Wawancara informatif, pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber sebagai saksi mata atau ahli di bidangnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan stand up adalah laporan peristiwa yang dilakukan seseorang dari lokasi kejadian di depan kamera. Dalam melakukan stand up, seorang reporter harus melakukan beberapa persiapan. Di antaranya adalah persiapan fisik dan mental, persiapan peralatan, persiapan lokasi, dan persiapan berbicara dengan narasumber di mana informasi dapat disampaikan dengan jelas. Yang ketiga, alasan apa saja yang perlu sehingga seorang reporter harus melakukan stand up. Alasan-alasan itu diantaranya adalah untuk pendalaman berita, untuk keseimbangan berita, untuk bukti otentik, untuk faktualitas, untuk menunjukkan lokasi, dan juga untuk menyambungkan dua lokasi untuk berita yang sama. Dalam melakukan stand up, tidak dilupakan adanya narasumber. Karena seorang reporter untuk melengkapi informasinya tidak hanya untuk berdiri sendiri, tetapi ia perlu menemui beberapa narasumber untuk melengkapi informasinya. Bagaimana pemirsa penjelasan dari narasumber kita tentang langkah-langkah stand up tadi? Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi penjelasan dari narasumber akan kembali. Tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih di Info Kursus yang kali ini membahas stand up pada keterampilan broadcast. Kita akan kembali menyimak penjelasan dari narasumber kita, Ibu Agatha. Seorang reporter yang melakukan stand up tidak hanya berdiri sendiri, tetapi dia juga memerlukan beberapa narasumber untuk melengkapi informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, reporter melakukan wawancara. Yang termasuk wawancara teknis adalah wawancara individual, wawancara konfrontatif, wawancara spontan, wawancara langsung, wawancara berita utama, dan wawancara berita ringan. Tadi udah wawancara penyingkapan, wawancara emosional, wawancara reaktif, wawancara informatif. Yang pertama adalah pada waktu melakukan stand up, Anda harus percaya diri, fokus pada topik yang akan dipertanyakan. Yang kedua, pada waktu melakukan pertanyaan kepada narasumber, tidak berlaku seperti seorang yang menggurui dan seakan-akan telah mengetahui segalanya. Yang ketiga, mendengarkan dengan diam, sikap sopan, ekspresif empati, dan konsentrasi. Keempat, tidak membuat pertanyaan terlalu panjang sehingga pertanyaan itu susah dimengerti oleh narasumber. Kelima, tidak mengajukan pertanyaan ganda. Dan terakhir, sebaiknya Anda tidak memotong dengan sopan pembicaraan narasumber yang sedang berlangsung. Demikianlah pemirsa pembahasan kita pada episode ini, stand up. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat berguna untuk Anda semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan broadcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda petik setelah menyaksikan Info Kursus. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau Dinas Pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Info Kursus episode yang akan datang. Salam Info Kursus.